Curious Mind, Brian Grace and Charles Fishman. Halo sahabat pembelajar, kalau lo pernah menghabiskan waktu di sebuah ruangan dengan anak-anak berusia 5 tahun, lo pasti tahu, anak-anak mengajukan banyak pertanyaan. Segala sesuatu mulai dari warna langit hingga jumlah jari di tangan mereka bisa memicu keingintahuan mereka. Mereka ingin tahu alasan di balik semuanya. Tetapi kemudian, seiring bertambahnya usia, kita cenderung kehilangan rasa ingin tahu dan belajar. Kita cenderung menerima segala sesuatu sebagaimana adanya dan berhenti mengajukan pertanyaan sesederhana. Kenapa? Kita akan belajar kenapa kita harus menemukan kembali keingintahuan untuk menemukan sesuatu. Dan kenapa budaya, karir, dan bahkan demokrasi kita bergantung pada keingintahuan kita. Pertama, keingintahuan adalah alat penting untuk mengumpulkan pengetahuan. Lo pasti tahu, pepatah pengetahuan adalah kekuatan. Kita semua tahu, pengetahuan itu penting. Tetapi apa cara terbaik untuk mendapatkannya? Rahasia untuk mendapatkan pengetahuan adalah rasa ingin tahu. Semakin penasaran lo, maka akan semakin banyak informasi yang akan lo kumpulkan. Dengan mengumpulkan lebih banyak informasi, lo akan lebih siap untuk bereaksi terhadap situasi yang berubah karena lo bisa mempertimbangkan lebih banyak pilihan. Lebih baik lagi, lo bahkan bisa mengantisipasi perubahan sebelum terjadi. Sam Walton, pendiri Walmart, memahami pentingnya rasa penasaran. Dia mengadakan pertemuan rutin dengan 500 manajer topnya setiap Sabtu pagi. Setiap kali rapat, Walton akan menanyakan apa yang mereka lihat ketika mengunjungi pesaing Walmart. Dia ingin tahu setiap detail tentang saingannya. Kalau mereka punya ide baru yang menarik, pengetahuan yang ia dapatkan dari pertemuan ini memungkinkannya untuk mengoptimalkan tokonya. Walmart punya posisi yang nyaman sebagai pemimpin yang pasar. Mengumpulkan informasi seperti ini selalu penting loh, dan gak pernah tahu kapan lo akan membutuhkan informasi tersebut. Tapi lo akan bersyukur mempunyai informasi yang dibutuhkan. Strategi yang baik yang digunakan oleh salah satu penulis untuk memperoleh lebih banyak pengetahuan adalah dengan memiliki percakapan ingin tahu atau curiosity conversion. Ia punya banyak pengalaman berdialog ini selama beberapa dekade terakhir. Percakapan ini nggak memiliki tujuan tertentu, tetapi sering bermanfaat dengan cara yang nggak terduga. Misalnya pada tahun 1992, ia berbicara dengan Darlie Gates, kepala LAPD pada waktu itu, yang terkenal karena gaya kepemimpinan okuratisnya. Dia nggak terlalu memikirkan percakapan pada saat itu, tetapi saat dia sedang mengerjakan film tentang J. Edgar Hoover, sutradara pertama FBI, beberapa tahun kemudian dia memikirkan Darlie Gates. Perbincangan mereka telah memberi penulisan wawasan lebih luas tentang pemikiran dan perilaku orang-orang di posisi yang kuat. Ia menggunakan Gates sebagai inspirasi. Kedua, rasa ingin tahu bisa membantu lo menaklukkan ketakutan. Ketika lo memiliki rasa ingin tahu yang mendalam tentang sesuatu, keinginan lo untuk belajar lebih banyak tentang hal itu akan membiarkan lo melewati semua hambatan yang ada. Rasa ingin tahu membantu lo mengatasi rasa takut lo akan penolakan. Ia akan memotivasi lo untuk terus mencoba setiap kali lo mendapatkan penolakan. Salah satu penulis, Brian Grazer, memiliki banyak pengalaman pribadi dalam mengatasi penolakan. Rasa penasarannya yang kuat sangat penting
bahkan berperan penting dalam kesuksesan film Splash. Film ini menceritakan kisah cinta antara putri duyung dan manusia. Pada awalnya, gak ada yang tertarik untuk membuatnya. Grazer bisa dengan mudah menyerah dan memulai proyek yang baru. Tetapi dia terus berjalan karena sangat penasaran untuk melihat bagaimana film itu nantinya. Dia terus-menerus mengutak-atik strateginya untuk membuat film dan akhirnya dia mendapat penerimaan. Keingintahuannya mendorong di film ini ternyata berhasil. Lo juga harus penasaran dengan ketakutan lo sendiri. Karena itulah cara lo memahami dan mengatasinya. Contohnya, sebagai seorang produser film terkenal, Grazer sering diminta untuk memberikan pidato. Ia mengakui dia selalu takut berbicara di depan orang banyak. Namun, sekali lagi, keingintahuan bisa menyelamatkan dari situasi yang menakutkan. Saat ingin tahu kenapa ia takut, Grazer menyadari dia sebenarnya takut nggak siap. Jadi, dia mulai mempersiapkan setiap pidato dengan mengajukan pertanyaan yang sulit tentang tujuannya, pendengarannya, dan sifat dari pidatonya. Keingintahuan akan detail terkecil membantunya mempersiapkan diri dengan hati-hati. Saat ini, dia nggak takut untuk memberikan pidato sama sekali. Ketiga, keingintahuan membantu lo menceritakan kisah hebat dan kisah-kisah yang memicu rasa ingin tahu lo. Hidup adalah menceritakan kisah gak hanya untuk penulis atau sutradara film, tetapi juga untuk siapa saja yang terbagi pengalaman di antara teman-teman mereka. Saat harus menceritakan kisah yang baik, rasa ingin tahu memiliki peran kunci. Keingintahuan memungkinkan lo untuk mengumpulkan informasi yang lo butuhkan untuk menceritakan kisah yang baik. Saat lo melibatkan audiens, lo menemukan pengalaman menarik yang bisa lo ceritakan pada orang lain nantinya. Sebagai contoh, Brian Grazer telah lama penasaran dengan pekerjaan Badan Intelijen. Selama bertahun-tahun, ia berhasil melakukan percakapan rasa ingin tahu dengan 2 direktur, CIA dan sejumlah agen intelijen dari negara lain seperti Inggris dan Israel. Percakapan ini memberinya ide untuk menulis serial 24 serial TV cepat tentang agen intelijen. Hal-hal yang dipelajarinya dalam percakapan ingin tahu membantunya menghasilkan pertunjukan serealistis mungkin. Keingintahuan gak hanya membantu lo menulis cerita yang bagus, keingintahuan juga bisa membantu lo menarik dan mempertahankan perhatian audiens. Setiap kali lo menonton film atau serial TV, atau membaca buku maupun artikel koran, rasa ingin tahulah yang membujuk lo untuk terus membaca. Judul yang bagus membuat lo penasaran dan mendorong lo membaca artikel. Akhir yang gantung di suatu film membuat lo penasaran dengan yang berikutnya. Buat seseorang ingin tahu kisah lo dan bahkan penasaran dengan sisanya. Buat seseorang ingin tahu tentang produk lo dan mereka akan mencoba mencari info produk lebih lanjut. Keempat, dalam bisnis, rasa ingin tahu membantu lo terhubung dengan kolega dan pelanggan lo. Waktu lo menulis faktor-faktor yang paling penting untuk menjalankan bisnis yang sukses, rasa ingin tahu mungkin bukan hal pertama yang terlintas dalam pikiran lo. Padahal, rasa ingin tahu adalah alat bisnis yang kuat. Kok begitu? Ketika lo ingin tahu pemikiran orang lain, lo berkolaborasi dengannya secara lebih efektif. Rasa ingin tahu menanamkan kerjasama. Grazer menggunakan strategi dalam perusahaan produksinya. Dia berusaha untuk memimpin dengan mengajukan pertanyaan dan menghindari memerintah sebisa mungkin. Dia juga mendorong karyawannya untuk bertanya. Ini memberikan orang lain lebih banyak kesempatan untuk menjelaskan
dan merefleksikan pekerjaan mereka. Mereka akan jadi lebih percaya diri akan potensi pekerjaan mereka dan lebih menyadari kekurangan yang ada. Rasa ingin tahu juga sering menghasilkan dialog yang bermakna yang bisa menginspirasi inovasi dan membantu menemukan solusi untuk masalah apapun. Selain itu, rasa ingin tahu nggak hanya membantu hubungan lo dengan kolega lo, tetapi juga membantu lo terhubung dengan pelanggan lo. Kalau lo mau membeli TV baru, lo nggak akan senang dengan seseorang tenaga penjualan yang secara agresif memasangkan TV yang menurut mereka merek terbaik. Lo akan jauh lebih menghargai seseorang yang berusaha keras untuk mengetahui apa yang lo inginkan, kemudian menyesuaikan saran mereka. Jadi, tenaga penjualan yang penasaran akan membuat lo merasa lebih nyaman. Mereka lebih mampu untuk menemukan apa yang lo inginkan dan kemungkinan lo kembali ke toko mereka pun lebih besar. Kapanpun lo menawarkan sesuatu pada pelanggan, pastikan lo mengetahui dengan tepat apa yang mereka butuhkan. Kalau lo ingin tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan, lo lebih siap untuk melayani mereka. Kelima, keingintahuan meningkatkan hubungan lo dengan orang yang lo cintai. Seperti yang telah kita lihat, keingintahuan memotivasi kita untuk menjelajahi dunia di sekitar kita dan mendapatkan lebih banyak pengetahuan, menuntun kita untuk memiliki pengalaman baru dan menarik. Selain itu, kita juga harus mengarahkannya ke hal-hal yang paling dekat dengan kita, seperti teman dan keluarga kita. Lo mungkin berpikir, lo sudah tahu segalanya tentang orang-orang yang lo cintai. Tapi ada kemungkinan besar lo nggak tahu banyak tentang orang yang lo sayang. Tetapi ingin mengenal kehidupan orang yang lo sayangi adalah tanda kalau lo menghargai mereka dan memperkuat hubungan lo. Kehilangan rasa ingin tahu lo akan orang yang lo cintai, terutama dalam berpacaran atau pernikahan, sangat mudah terjadi. Kalau lo terjebak dalam rutinitas, lo mungkin bertanya pada pasangan lo, bagaimana hari lo tadi? Setiap malam dan hanya mendapatkan jawaban yang sama. Jadi, coba ajukan pertanyaan yang lebih spesifik. Sebuah pertanyaan seperti, bagaimana pertemuan lo dengan klien baru itu? Menunjukkan lo benar-benar tertarik pada hari pasangan lo. Ini menunjukkan kalau lo ingat ia punya meeting dan peduli bagaimana hasilnya. Kurangnya rasa ingin tahu jelas menandakan hubungan yang memburuk. Berita baiknya adalah menghidupkan kembali suatu hubungan bisa dilakukan dengan rasa ingin tahu. Keingintahuan adalah hal yang membantu lo terhubung dengan orang lain. Saat lo bertemu seseorang, entah di bar, rapat bisnis, atau pesawat terbang, lo nggak mengenal mereka hanya dengan mengatakan hai dan menceritakan kisah hidup lo. Lo bertanya pada mereka tentang kisah mereka sendiri terlebih dahulu. Hampir semua orang lebih suka didengarkan daripada mendengarkan cerita yang nggak mereka minta. Keenam, keingintahuan publik adalah bagian penting dari demokrasi yang baik. Kapan terakhir kali lo memilih di pemilihan umum? Apakah lo merasa mendapatkan semua informasi yang lo butuhkan? Apakah lo yakin dengan keputusan lo? Keingintahuan bukan hanya alat untuk memperkaya kehidupan pribadi dan bisnis kita. Rasa ingin tahu juga komponen penting dari demokrasi. Kalau kita nggak ingin tahu tentang apa yang terjadi dalam institusi di masyarakat, kita nggak bisa meminta pertanggungjawaban mereka atas apapun yang mereka lakukan. Setiap pemilihan mengundang kita atau bahkan mewajibkan kita untuk penasaran. Lo perlu tahu tentang para kandidat, pandangan politik mereka, dan rencana yang mereka miliki untuk masa depan. Lo nggak bisa membuat keputusan yang baik kalau lo nggak mau tahu. Tentu saja, keingintahuan ini bisa menghabiskan banyak waktu dan upaya. Tapi pertimbangkan tindakan membaca koran
atau menonton berita di TV. Waktu lo menerima berita, pada dasarnya lo sedang mengalihkan keingintahuan lo kepada wartawan yang pekerjaannya adalah untuk bertanya dan berburu cerita yang paling penting. Sepanjang sejarah, orang yang selalu ingin tahu selalu menjadi agen kemajuan sosial. Mereka telah memimpin masyarakat kita ke tempat seperti sekarang ini. Di Eropa, misalnya gereja memegang kekuatan besar sebelum pencerahan di abad ke-17 sebagai sebuah institusi. Gereja memutuskan apa yang boleh difikirkan orang dan pertanyaan yang mereka boleh tanyakan. Ini menekankan rasa ingin tahu akan ide yang bertentangan dengan ajarannya. Namun lambat laun, orang berhasil membebaskan diri berkat para ilmuwan yang sangat ingin tahu, seperti Leonardo da Vinci dan Isaac Newton. Mereka terus mengajukan pertanyaan sulit tentang dunia dan jawaban yang mereka temukan mendorong masyarakat ke dalam modernitas. Keingintahuan masih dianggap berbahaya di beberapa bagian dunia saat ini. Pemerintah Cina misalnya menyensor internet untuk menjauhkan warganya dari informasi yang bisa memudahkan mereka untuk menjatuhkan sistem yang sudah ada. Ringkasan dari awal sampai akhir, yaitu teman-teman pembelajar, semuanya rasa ingin tahu mendorong kita untuk belajar dan mencari pengalaman baru. Keingintahuan adalah bagian yang penting ketika kita mau mencapai sebuah kesuksesan di dunia bisnis. Keingintahuan adalah alat penting untuk mengumpulkan pengetahuan. Rasa ingin tahu bisa membantu kita menaklukkan ketakutan. Keingintahuan adalah alat penting untuk mengumpulkan pengetahuan dan rasa ingin tahu, serta kisah-kisah hebat dan yang bisa lo ceritakan dapat memicu rasa ingin tahu. Dalam bisnis, rasa ingin tahu membantu kita terhubung dengan kolega dan pelanggan. Keingintahuan meningkatkan hubungan kita dengan orang yang kita cintai. Keingintahuan publik adalah bagian penting dari demokrasi yang baik. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat. See you next time.